Ijazah Rismon disebut 100% palsu, Polda Metro, jejak Jepang, dan potensi tuntutan uang negara. Dr. Tifa sedang menyelesaikan 2 doktoral sekaligus sekarang ini. Rismon, doktor lulusan Jepang Yamaguchi University. Bagaimana Anda mengatakan kalau opini mereka opini abal-abal? Fake 100% bahwa data-data Rismon di Yamaguchi University palsu. Di tengah riuhnya informasi, kami hadir menyampaikan yang relevan, akurat, dan mendalam. Selamat datang di KBR News. Tajam menganalisis, netral memberitakan. Isu dugaan ijazah palsu kembali meledak. Kali ini, sorotan tajam mengarah pada sosok Rismon. Dalam narasi yang beredar, klaimnya tidak lagi setengah-setengah. Bukan 99%, bukan 99,9%, melainkan disebut 100% palsu. Klaim yang ekstrim ini tentu bukan sekadar sensasi. Ada implikasi hukum, politik, bahkan finansial yang bisa menyarat perkara ini jauh lebih besar dari sekadar polemik di ruang publik. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar babak akhir dari kontroversi ijazah atau justru awal dari pusaran hukum yang lebih kompleks? Dalam informasi yang beredar, penyidik Polda Metro Jaya disebut telah melakukan langkah yang tidak biasa, melakukan penelusuran hingga ke Jepang, tepatnya ke Yamaguchi. Ini bukan langkah sembarangan. Jika benar aparat penegak hukum sampai melakukan klarifikasi lintas negara, maka kasus ini sudah masuk level serius. Kehadiran pihak Kagama atau keluarga alumni Gajah Mada yang disebut turut berada di Polda Metro Jaya menambah bobot isu ini. Jika institusi alumni sampai terlibat klarifikasi, artinya ada reputasi akademik yang dipertaruhkan. Namun perlu ditegaskan, dalam sistem hukum Indonesia, status palsu tidak cukup hanya berdasar opini publik atau klaim sepihak. Ia harus dibuktikan melalui uji forensik dokumen, konfirmasi institusi penerbit, proses gelar perkara resmi, penetapan tersangka oleh penyidik. Fake 100% bahwa data-data Rismon di Yamaguchi University palsu. Saya pastikan 100% bahwa orang-orang Kagama yang menjadi ahli di bidang digital forensik hari ini sudah di Polda Metro Jaya. Ternyata apa? Ternyata tim dari kepolisian yang beberapa hari yang lalu dikabarkan berangkat ke Jepang, ke Yamaguchi University, juga sudah pulang. Mereka mensinkronkan informasi dan data dengan tim dari alumni Universitas Gadjah Mada selaku ini. Saya juga baru mendapat beritanya sekitar beberapa menit yang lalu. Saya dihubungi langsung oleh teman-teman yang menjadi ahli digital forensik yang sedang berada di Polda Metro Jaya. Mengembirakan bagi seluruh bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan ini menjadi titik balik sekaligus menjadi akhir dari drama tuduhan ijazah palsu yang telah menyita perhatian publik dan telah memecah publik sekian lama. Ternyata tim kepolisian yang berangkat ke Yamaguchi, Jepang sudah kembali ke tanah air. Dan menurut informasi dari kawan kami Kagama yang sudah berada di Polda Metro Jaya, fake 100% bahwa data-data Rismon di Yamaguchi University palsu. Nah, ini teman-teman kami yang dari Kagama, para ahli digital forensik dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk mensinkronkan itu. Untuk mensinkronkan hasil analisa mereka, data-data mereka sekaligus dengan data-data dari pihak kepolisian yang pulang dari Yamaguchi University. Kabar baik. Artinya apa? Salah satu pentolan dari teroris itu bisa kita pastikan akan jatuh. Ini ada kemungkinan besar ini menjadi akhir dari drama itu sendiri. Jadi kelumpuhan besar dari gerombolan menuduh ijazah palsu, karena tokoh besar mereka yaitu Rismon sudah dipastikan fix 100% bahwa data-data dia dari Yamaguchi University Jepang palsu. Tanpa 4 tahap ini, klaim 100% masih berada di ranah tuduhan, bukan vonis hukum. Mari kita bicara secara objektif. Jika dugaan pemalsuan dokumen pendidikan benar dan terbukti di pengadilan, konsekuensinya tidak ringan. Secara hukum pidana, pemalsuan dokumen dapat dijerat dengan pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara.
Lebih dari itu, jika dokumen tersebut digunakan untuk memperoleh jabatan, misalnya posisi dosen, maka muncul konsekuensi administratif dan keuangan. Disinilah muncul isu kedua yang lebih sensitif, yaitu potensi tuntutan pengembalian uang negara. Narasi yang berkembang menyebut negara berpotensi menuntut pengembalian dana hingga ratusan juta rupiah. Secara prinsip hukum administrasi, ini bukan hal mustahil. Jika seseorang memperoleh jabatan menggunakan dokumen palsu, maka pengangkatannya bisa dibatalkan. Status kepegawaiannya bisa dianulir. Gaji dan tunjangan yang diterima bisa dianggap tidak sah. Dalam beberapa kasus serupa sebelumnya, negara memang menuntut pengembalian dana sebagai bentuk kerugian negara. Angka pasti dan mekanisme penagihannya tentu harus melalui audit resmi dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Artinya, klaim nominal ratusan juta rupiah masih perlu diverifikasi melalui proses hukum formal. Bagian paling kontroversial dari narasi yang beredar adalah dugaan manipulasi riwayat hidup, bahkan disebut-sebut sampai memunculkan status seolah telah meninggal dunia. Jika benar ada manipulasi identitas kependudukan, itu bukan sekadar pelanggaran administratif, itu bisa masuk ke ranah pidana tambahan karena menyangkut data kependudukan negara. Namun di titik ini, publik perlu ekstra hati-hati. Tuduhan manipulasi kematian adalah klaim yang sangat serius. Tanpa bukti resmi dari Dukcapil atau putusan hukum, tudingan seperti ini bisa berbalik menjadi pencemaran nama baik. Di era digital, satu narasi viral bisa lebih cepat menghukum seseorang dibanding proses pengadilan. Isu ini semakin panas karena disebut melibatkan figur-figur publik seperti Refli Harun dan Amin Rais. Dr. Tifa sedang menyelesaikan 2 doktoral sekaligus sekarang ini. Rismond, doktor lulusan Jepang Yamaguchi University. Bagaimana Anda mengatakan kalau opini mereka opini abal-abal? Pak Firman, jadi ada pandangan expert, pandangan ahli di sini ya. Mana ada dalam pandangan expert, pandangan ahli yang mengatakan misalnya koreksi kalau salah ya, 1000 miliar persen palsu. Anda mengglorifikasi hal-hal seperti itu. Iya dong, karena yang paling itu penting disampaikan, ya, kan gitu. Itu kan Kemudian gaya bahasa, dibilang bahwa gaya bertutur, kembangkan dengan hiperbola dan lain sebagainya. Dibilang itu bahwa esensi, Bung. gantung. Esensinya Nggak adalah ada, sebuah nggak ada statement gitu. yang mengatakan Sehingga ijazah Jokowi pasal palsu. 28 Ya kan? ayat G Itu Undang-Undang statementnya. Dasar 1945 Anda bicara tentang itu perlindungan kepada satu menjamin orang, hak asasi tetapi manusia. Anda tidak bicara tentang perlindungan semua warga negara. Berapa banyak yang sudah dikriminalisasi oleh Jokowi ketika dia berkuasa? Ingat, Ya, ya jangan seperti itulah. Kalau ini kan sudah balas dendam dan sebagainya. dan sekarang RRT. Ya. Iya kan? Dan kantor Anda menjadi bagian dari itu semua. Bang Pak Firman, silakan sanggahan Anda mengenai abuse of power yang tadi disampaikan oleh Pak Refli Harun. Tidak ada. Ini sederhana kok. Masyarakat datang melaporkan. Masyarakat internasional sudah Gitu loh. membuktikan. Dia paling bawah sedunia. Menyampaikannya secara terbuka. Semua rakyat melihat ini secara terbuka. Pak Firman, Semua pengawas melakukan yakin, pengawasan. ya, dan Apa? tahu dari kalau pihak- semua yang berhati ya. nurani. Kalau semua terus dipersangkakan, Mbak, ya ini yang terjadi. Nanti ya mudah orang akan mengatakan ini dan itu, merugikan orang lain, merendahkan martabat orang lain, kalau seperti itu. mentalnya Dengan seperti dalil-dalil Pak Jokowi, katanya adalah ya. penelitian dan sebagainya. Kita berdoa dan ini malah menurut hemat saya, yang mudah sekali mengkriminalkan Hak orang asasi baik manusia ketika dia itu malah berkuasa maupun tidak hancur, lagi gitu. berkuasa. Ketika tokoh politik atau pengamat hukum ikut bersuara, maka kasus hukum berpotensi berubah menjadi isu politik. Dalam dinamika politik Indonesia, kasus ijazah bukan sekadar soal dokumen. Ia sering menjadi simbol legitimasi moral dan kredibilitas publik. Jika benar ada pembelaan dari tokoh-tokoh tersebut, bisa jadi mereka melihat ada aspek prosedural yang perlu diuji, misalnya keabsahan proses penyidikan atau kemungkinan kriminalisasi. Namun, publik juga perlu menyadari, pembelaan politik bukan berarti membatalkan proses hukum. Hukum tetap harus berjalan dengan prinsip pembuktian. Pola tuduh-menuduh yang tak pernah selesai. Kasus ijazah palsu di Indonesia bukan hal baru. Beberapa tahun terakhir, isu serupa muncul silih berganti, menyeret pejabat, akademisi, hingga tokoh publik. Polanya hampir sama saja. Tuduhan muncul di ruang publik, viral di media sosial, ditarik ke ranah hukum, dibumbui dinamika politik. Yang sering hilang adalah kejelasan akhir perkara. Apakah kali ini berbeda? Jika Polda Metro Jaya benar-benar sudah melakukan klarifikasi lintas negara, publik tentu berharap hasilnya disampaikan secara transparan. Jangan sampai isu sebesar ini berakhir menggantung. Kasus ini sebenarnya menjadi ujian bagi 3 pihak sekaligus. Aparat penegak hukum, apakah mampu membuktikan tuduhan secara objektif? Institusi pendidikan, apakah memiliki sistem verifikasi alumni yang transparan? Dan publik dan elit politik, apakah mampu menahan diri dari penghakiman sebelum putusan hukum? Di era post-truth, klaim 100% bisa dengan mudah menjadi kebenaran versi publik, meski belum tentu sah secara hukum. Padahal dalam hukum, 1% keraguan saja bisa menggugurkan dakwaan.
Narasi yang berkembang menyebut ini sebagai akhir cerita. Namun secara realistis, ini justru bisa menjadi awal babak baru. Jika terbukti palsu, ancaman pidana menanti, potensi pengembalian uang negara bisa terjadi, reputasi akademik runtuh. Jika tidak terbukti, tuduhan bisa berbalik menjadi pencemaran nama baik, kredibilitas para penuduh dipertanyakan, publik kembali dihadapkan pada polarisasi. Yang pasti kasus ini tidak lagi sekadar gosip, ia telah masuk ranah serius yang menyentuh hukum pidana, administrasi negara, dan dinamika politik nasional. Publik kini menunggu satu hal yang sederhana namun krusial. Bukan klaim, bukan narasi viral, melainkan hasil resmi dan transparan dari proses hukum. Karena dalam negara hukum, kebenaran bukan ditentukan oleh seberapa keras ia diteriakan, melainkan seberapa kuat ia dibuktikan. Ya kita juga, Pak Roy nuduh-nuduh ya kita jawab gitu loh. Nggak kita lawan, kita cuma jawab gitu kan. Ya kalau kita lawan mah soal lain. Kita lawan mungkin di pemilu aja. Tapi kalau Pak Roy nuduh, ngeluarin tuyul, ngeluarin gajah, ya kita nggak ngeluarin panci juga, santai aja. Ya kita nggak ngeluarin panci juga, santai aja. 93% masyarakat berbasis internet itu menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Oke ya Bu, Ibu ini dapat datanya dari mana? Dan kalau kita bilang berbasis internet, bisa saja memang para pembenci Jokowi itu banyak dan membludak. Karena apa? Berbasis internet. Kita tahu sendiri bahwasanya yang membenci Jokowi itu memang ada spesialis yang punya satu orang tapi mengerjakan ratusan akun gitu. Itu ada. Dan untuk lebih jelasnya Bu, untuk menanggapi apa yang Ibu katakan, ini ada video satu lagi yang perlu Ibu dengarkan. Sebenarnya berapa persen? Kalau dari versi yang lain ya. Nih. Yang percaya itu hanya 12,2%, seperti data di sini. Dan kita lihat bahwa angka 74,6% ini artinya walaupun di tengah. Jadi kira-kira Bu, ini Ibu dapat data dari mana? Isu dugaan ijazah palsu kembali meledak. Kali ini, sorotan tajam mengarah pada sosok Rismon. Dalam narasi yang beredar, klaimnya tidak lagi setengah-setengah. Bukan 99%, bukan 99,9%, melainkan disebut 100% palsu. Klaim yang ekstrim ini tentu bukan sekadar sensasi. Ada implikasi hukum, politik, bahkan finansial yang bisa menyerat perkara ini jauh lebih besar dari sekadar polemik di ruang publik. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar babak akhir dari kontroversi ijazah atau justru awal dari pusaran hukum yang lebih kompleks? Dalam informasi yang beredar, penyidik Polda Metro Jaya disebut telah melakukan langkah yang tidak biasa, melakukan penelusuran hingga ke Jepang, tepatnya ke Yamaguchi. Ini bukan langkah sembarangan. Jika benar aparat penegak hukum sampai melakukan klarifikasi lintas negara, maka kasus ini sudah masuk level serius. Kehadiran pihak Kagama atau keluarga alumni Gajah Mada yang disebut turut berada di Polda Metro Jaya menambah bobot isu ini. Jika institusi alumni sampai terlibat klarifikasi, artinya ada reputasi akademik yang dipertaruhkan. Namun perlu ditegaskan, dalam sistem hukum Indonesia, status palsu tidak cukup hanya berdasar opini publik atau klaim sepihak. Ia harus dibuktikan melalui uji forensik dokumen, konfirmasi institusi penerbit, proses gelar perkara resmi, penetapan tersangka oleh penyidik. Tanpa 4 tahap ini, klaim 100% masih berada di ranah tuduhan, bukan vonis hukum. Mari kita bicara secara objektif. Jika dugaan pemalsuan dokumen pendidikan benar dan terbukti di pengadilan, konsekuensinya tidak ringan. Secara hukum pidana, pemalsuan dokumen dapat dijerat dengan pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Lebih dari itu, jika dokumen tersebut digunakan untuk memperoleh jabatan, misalnya posisi dosen, maka muncul konsekuensi administratif dan keuangan. Disinilah muncul isu kedua yang lebih sensitif, yaitu potensi tuntutan pengembalian uang negara. Narasi yang berkembang menyebut negara berpotensi menuntut pengembalian dana hingga ratusan juta rupiah. Secara prinsip hukum administrasi, ini bukan hal mustahil. Jika seseorang memperoleh jabatan menggunakan dokumen palsu, maka pengangkatannya bisa dibatalkan. Status kepegawaiannya bisa dianulir. Gaji dan tunjangan yang diterima bisa dianggap tidak sah. Dalam beberapa kasus serupa sebelumnya, negara memang menuntut pengembalian dana sebagai bentuk kerugian negara. Namun angka pasti dan mekanisme penagihannya tentu harus melalui audit resmi dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Artinya, klaim nominal ratusan juta rupiah masih perlu diverifikasi melalui proses hukum formal. Bagian paling kontroversial dari narasi yang beredar adalah dugaan manipulasi riwayat hidup, bahkan disebut-sebut sampai memunculkan status seolah telah meninggal dunia.
Jika benar ada manipulasi identitas kependudukan, itu bukan sekadar pelanggaran administratif, itu bisa masuk ke ranah pidana tambahan karena menyangkut data kependudukan negara. Namun di titik ini, publik perlu ekstra hati-hati. Tuduhan manipulasi kematian adalah klaim yang sangat serius. Tanpa bukti resmi dari Dukcapil atau putusan hukum, tudingan seperti ini bisa berbalik menjadi pencemaran nama baik. Di era digital, satu narasi viral bisa lebih cepat menghukum seseorang dibanding proses pengadilan. Isu ini semakin panas karena disebut melibatkan figur-figur publik seperti Refli Harun dan Amin Rais. Ketika tokoh politik atau pengamat hukum ikut bersuara, maka kasus hukum berpotensi berubah menjadi isu politik. Dalam dinamika politik Indonesia, kasus ijazah bukan sekadar soal dokumen. Ia sering menjadi simbol legitimasi moral dan kredibilitas publik. Jika benar ada pembelaan dari tokoh-tokoh tersebut, bisa jadi mereka melihat ada aspek prosedural yang perlu diuji, misalnya keabsahan proses penyidikan atau kemungkinan kriminalisasi. Namun, publik juga perlu menyadari, pembelaan politik bukan berarti membatalkan proses hukum. Hukum tetap harus berjalan dengan prinsip pembuktian. Pola tuduh-menuduh yang tak pernah selesai. Kasus ijazah palsu di Indonesia bukan hal baru. Beberapa tahun terakhir, isu serupa muncul silih berganti, menyeret pejabat, akademisi, hingga tokoh publik. Polanya hampir sama saja. Tuduhan muncul di ruang publik, viral di media sosial, ditarik ke ranah hukum, dibumbui dinamika politik. Yang sering hilang adalah kejelasan akhir perkara. Apakah kali ini berbeda? Jika Polda Metro Jaya benar-benar sudah melakukan klarifikasi lintas negara, publik tentu berharap hasilnya disampaikan secara transparan. Jangan sampai isu sebesar ini berakhir menggantung. Kasus ini sebenarnya menjadi ujian bagi tiga pihak sekaligus. Aparat penegak hukum, apakah mampu membuktikan tuduhan secara objektif? Institusi pendidikan, apakah memiliki sistem verifikasi alumni yang transparan? Dan publik dan elit politik, apakah mampu menahan diri dari penghakiman sebelum putusan hukum? Di era post-truth, klaim 100% bisa dengan mudah menjadi kebenaran versi publik, meski belum tentu sah secara hukum. Padahal dalam hukum, 1% keraguan saja bisa menggugurkan dakwaan. Narasi yang berkembang menyebut ini sebagai akhir cerita. Namun secara realistis, ini justru bisa menjadi awal babak baru. Jika terbukti palsu, ancaman pidana menanti, potensi pengembalian uang negara bisa terjadi, reputasi akademik runtuh. Jika tidak terbukti, tuduhan bisa berbalik menjadi pencemaran nama baik. Kredibilitas para penuduh dipertanyakan. Publik kembali dihadapkan pada polarisasi. Yang pasti kasus ini tidak lagi sekadar gosip. Ia telah masuk ranah serius yang menyentuh hukum pidana, administrasi negara, dan dinamika politik nasional. Publik kini menunggu satu hal yang sederhana namun krusial. Bukan klaim, bukan narasi viral, melainkan hasil resmi dan transparan dari proses hukum. Karena dalam negara hukum, kebenaran bukan ditentukan oleh seberapa keras ia diteriakan, melainkan seberapa kuat ia dibuktikan.